Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hasanah Nur dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tema perencanaan penulisan ilmiah dalam membangun konsep dan ide. Baik, topik pertama yaitu penggunaan mind mapping. Zulmietri, MPD, dan kawan-kawan dalam buku penulisan karya ilmiah menjelaskan dalam tahapan menulis karya ilmiah setelah pemilihan topik, maka selanjutnya adalah membatasi topik penelitian. Dari topik yang ada diturunkan lagi menjadi topik yang lebih sempit. Untuk membatasi topik penelitian dapat menggunakan teknik gambar diagram jam. Untuk menyajikan topik penelitian dalam satu gambar, banyak teknik yang bisa kita gunakan. Salah satunya yang paling mudah dipahami adalah mind map. Nah, apa itu mind mapping? Apa saja jenisnya? Apa contohnya dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Pertama, apa itu sih mind mapping? Mind mapping berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata mind dan mapping, yang masing-masing adalah mind berarti otak, dan mapping berarti memetakan. Dengan arti luas, mind mapping berarti memetakan segenap kemampuan ke dalam otak atau dari otak untuk mengembangkan informasi, menurut Tony Buzan. Lalu, pengertian mind mapping menurut para ahli. Menurut Bobby De Porter, mind mapping atau peta pikiran adalah pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan grafis lainnya untuk membentuk kesan antara otak kiri dan otak kanan yang ikut terlibat sehingga mempermudah memasukkan informasi ke dalam otak. Tony Buzan dalam bukunya, Buku Pintar Mind Map, mind mapping adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa metode mind mapping adalah suatu teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran yang kreatif dan efektif serta memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak baik belahan otak kanan atau belahan otak kiri yang terdapat di dalam diri seseorang, menurut ahli Bobby De Porter, Mike Hernacki. Penggunaan otak pada mind mapping. Belahan otak kiri memiliki kelebihan dalam kata-kata, logika, angka, urutan, kelinearan, analisis, dan daftar. Otak kanan memiliki keunggulan dalam hal ritme, kesadaran, imajinasi, menghayal, warna, dan dimensi. Menurut hasil penelitian Roger Sperry dalam Olivia, bahwa otak kiri dan kanan memiliki cara kerja yang berbeda. Otak kiri bersifat rasional, sedangkan otak kanan bersifat emosional. Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Teknik ini dikenal juga dengan nama radiant thinking. Sebuah mind map memiliki sebuah ide atau kata sentral, dan ada 5-10 ide lain yang keluar dari ide sentral tersebut. Mind mapping sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. Mind mapping juga berguna untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan percabangannya memudahkan untuk mereferensikan satu informasi kepada informasi yang lain. Menurut Buzan, bahan-bahan untuk membuat mind map adalah kertas kosong tak bergaris, pena dan pensil warna, otak dan imajinasi. Langkah-langkah membuat mind map menurut Tony Buzan. Langkah pertama yaitu mulailah dari tengah kertas kosong yang diletakkan mendatar. Langkah kedua, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Langkah ketiga, gunakan berbagai warna. Langkah keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat 2 dan 3 ke tingkat 1 dan seterusnya. Lalu langkah kelima yaitu buatlah garis hubung yang melengkung. Langkah keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis.
Langkah ketujuh yaitu gunakan gambar. Manfaat mind mapping. Menurut Buzan, mind mapping dapat membantu kita dalam banyak hal. Berpikir ini hanyalah beberapa di antaranya. Mind mapping dapat membantu kita untuk merencana, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, belajar lebih cepat dan efisien, mengingat dengan lebih baik, dan melihat gambar secara keseluruhan. Manfaat mind mapping menurut Michael Ko dalam bukunya Buzan, model pembelajaran mind mapping dapat dimanfaatkan atau berguna untuk berbagai bidang termasuk bidang pendidikan, diantaranya mengaktifkan seluruh otak. Kedua, memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan. Ketiga, membantu mewujudkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Dan yang keempat, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Lalu ada jenis-jenis mind mapping. Ada 3 jenis. Yang pertama, mind map silabus. Yang kedua, mind map bab. Yang ketiga, mind map paragraf. Kelebihan mind mapping. Menurut Kurniawati, kelebihan mind mapping pertama, lebih mudah melihat gambaran keseluruhan. Kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Keempat, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat. Dan kelima, setiap peta memiliki sifat yang unik. Lalu ada kekurangan mind mapping. 1. Waktu terbuang untuk mencari kata kunci pengingat karena kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Kedua, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Dan ketiga, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Tony Buzan telah menyusun sejumlah aturan yang harus diikuti agar mind mapping yang dibuat dapat memberikan manfaat yang optimal. Berikut adalah ringkasan dari Law of Mapping. 1. Kertas. Biasanya kertas ini polos dengan ukuran minimal A4 dan paling baik adalah ukuran A3 dengan orientasi horizontal. Sentral topik diletakkan di tengah-tengah kertas. Lalu kedua, garis. Garis lebih tebal untuk bold dan selanjutnya semakin jauh dari pusat garis akan semakin tipis. Garis harus melengkung, tidak boleh garis lurus dengan panjang yang sama dengan panjang kata atau image yang ada di atasnya. Seluruh garis harus tersambung ke pusat. Ketiga, kata. Menggunakan kata kunci saja dan hanya satu kata untuk satu garis. Harus selalu menggunakan huruf cetak supaya lebih jelas dengan besar huruf yang semakin mengecil untuk cabang yang semakin jauh dari pusat. Selanjutnya, gambar. Gunakan sebanyak mungkin gambar, kode, simbol, grafik, tabel, dan ritme karena lebih menarik serta mudah untuk diingat dan dipahami. Kalau memungkinkan, gunakan image yang 3 dimensi agar lebih menarik lagi. Kelima, warna. Gunakan minimal 3 warna dan lebih baik 5-6 warna. Keenam, struktur. Menggunakan struktur radian dengan sentral topik terletak di tengah-tengah kertas dan selanjutnya cabang-cabangnya menyebar ke segala arah. Topik yang kedua, mind mapping menggunakan aplikasi Mind Manager. Mind Manager merupakan program yang digunakan untuk membuat peta konsep dengan basis IT. Adapun prosedur tutorial interaktif melalui template. Aplikasi Mindjet dapat dilihat secara lebih menyeluruh. Bermacam-macam variasi warna dapat diberi gambar atau video. Menurut Bahar dan Oktarina, Mindjet Mind Manager merupakan aplikasi yang memungkinkan untuk membuat peta pikiran yang berisi topik, ide, dan subtopik. Mindjet Mind Manager merupakan software pemrograman yang dibuat oleh Mike Jeter dan Bettina Jeter pada tahun 1998 menggunakan prinsip dasar metode mind mapping yang dibuat oleh Buzan. Menurut Hugh Cameron dan Roger Voigt, Mind Manager adalah produk software yang unik.
Pemetaan pikiran dengan menggunakan Mind Manager adalah sebuah visual antar struktur peta dirancang untuk mengintegrasikan ikon, grafis, dan elemen visual lainnya dengan bahan teks. Tata letak peta dapat menyajikan informasi secara visual. Kelebihan dan kekurangan aplikasi Mind Manager. Kelebihan Minjet adalah aplikasi Minjet dapat dilihat secara lebih menyeluruh, bermacam-macam variasi warna, dapat diberi gambar atau video. Sedangkan kekurangannya adalah aplikasi Minjet Mind Manager hanya bisa digunakan pada laptop yang memiliki software Minjet Mind Manager ini. Kegunaan aplikasi Mind Manager. Mind Manager menyediakan cara bagi pengguna untuk memvisualisasikan informasi menggunakan peta pikiran, dan dengan dirilisnya Mind Manager 2016 untuk Windows, kini menyertakan diagram alur dan alat pembuatan peta konsep. Peta pikiran digital dapat digunakan sebagai papan tulis virtual untuk bertukar pikiran, mengelola dan merencanakan proyek, menyusun penelitian, mengatur informasi dalam jumlah besar, dan untuk perencanaan strategis. Nah, cara mengunduh aplikasi Mind Manager bisa ke web yang tertulis di Selandia ini. Selanjutnya ada video mengenai penggunaan aplikasi Mind Manager untuk membuat mind mapping. Mari kita simak. Baik, ini adalah tampilan awal saat kita membuka aplikasi Mind Manager 2017 yang telah kita unduh dan diinstal di PC. Bisa kita lihat di sini terdapat beberapa macam template. Untuk konsep mind map kita ada radial map, right map, tree map, hingga timeline. Kita bisa pilih sesuai konsep mind map yang kita inginkan. Oke, mari kita mulai. Saya pilih untuk membuat mind map baru radial map. Kita bisa klik. Nah, ini dia tampilan halaman awal saat ingin membuat mind map. Bisa kita lihat terdapat beberapa fitur seperti file, insert, home, design, advanced review, dan lainnya. Nah, di sini ada fitur file, terdapat menu new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka file, menu import, save as untuk menyimpan, menu export, dan lain-lain. Lalu ada fitur home. Di sini ada untuk menu new topic untuk membuat topik baru, menu new subtopic untuk membuat subtopik baru, menu relationship ini untuk hubungan antar topik, ada icon, menu icon untuk menyisipkan icon, menu text, menu link, attach file. Attach file ini untuk menyisipkan video atau file. Lalu ada menu font untuk huruf, menu notes untuk menyisipkan notes, sampai delete untuk menghapus. Selanjutnya ada fitur insert. Di sini ada menu new topic untuk membuat topik baru, new subtopic untuk membuat subtopik baru. Lalu ada menu image untuk menyisipkan gambar, menu date and time untuk menyisipkan tanggal dan waktu, menu numbering untuk memberikan nomor. Selanjutnya ada fitur design. Nah, di sini ada menu map theme. Di sini map theme untuk memilih tema dari mind map kita. Kita bisa pilih. Ada beberapa macam tema. Selanjutnya ada menu map background. Di sini bisa kita atur background map kita. Selanjutnya ada topic style, menu topic shape untuk bentuk topiknya, nanti untuk bentuk garisnya ini. Lalu fill color, menu fill color untuk merubah warna dari si topik ini nih. Lalu menu line color di sini untuk mengubah warna garis. Menu line untuk mengubah gaya garis. Lalu kita mulai saja untuk percobaan membuat
mind mapping dengan aplikasi Mind Manager 2017. Nah, di sini aturan untuk membuat topik besarnya di tengah kertas dan biasanya berupa gambar. Saya ambil topik besarnya pembelajaran jarak jauh. Nah, bisa kita sisipkan gambar, kita pilih menu insert, lalu image from file. Pilih file, gambar kita, insert. Nah, bisa kita atur ukurannya. Lalu untuk main topik, bisa kita klik nih, tambah yang di sini, topik turunan dari pembelajaran jarak jauh ini, misalnya siswa. Lalu topik turunannya lagi disebut subtopik di sini, misalnya program e-learning. Nah, di sini kalau masuk topik baru kita klik yang tambah yang di bawah. Lagi misalnya apa sesuai dengan tema kalian masing-masing. Misalnya mau main topik baru lagi, klik tambah bisa yang di sini. Pak Guru misalnya. Topik turunannya lagi. Apalagi misalnya bisa kalian ide-ide kalian bisa dituangkan dalam mind map ini. Misalnya orang tua. Tambah lagi sekolah. Nah, ini bisa kita kreasi ini biar enggak blank saja warna putih seperti ini, biar lebih menarik. Kita desain, kita pilih temanya, misalnya mau ada default projector, klasik, map blue, map gray, dan lain-lain. Nah, saya pilih coba map blue kayak gini ya, jadi warnanya bisa menarik. Lalu map background bisa kita pilih juga warnanya sesuai dengan keinginan. Nah, tetap di menu desain ya, map background. Nah, kita bisa mengubah warna si topik ini. Desain, menu desain, fill color. Nah, lalu mengubah warna garis, bisa didesain line color. Untuk membuat menulis tanggal dan waktu bisa di-insert date and time. Insert date and time, kita pilih. Oke, nanti muncul tanggal seperti ini. Oke. Bisa kita sisipkan file atau video di sini, kita pilih attach file. Kita sisipkan icon biar lebih menarik. Ada pilihannya seperti ini. Ini ya. Banyak icon. Nah, misalnya sudah selesai, kita bisa ke menu file, save as. Save. Selesai. Baik, itulah penggunaan Mind Manager untuk membuat mind map. Simpulan, dengan menggunakan teknik mind mapping akan lebih memudahkan kita untuk menggali ide lebih dalam dan juga memudahkan masalah yang kompleks karena kita dapat melihat permasalahan secara komprehensif. Mind map bisa digunakan untuk membuat perencanaan, menjabarkan ide atau konsep menjadi lebih konkret, dan membantu kita mengingat dengan lebih baik. Ada banyak hal yang cocok untuk penerapan teknik ini. Misalnya dalam bidang penulisan, manajemen proyek, memperkaya kegiatan curah gagasan atau brainstorming, menyusun daftar tugas, mengefektifkan rapat, dan membuat catatan untuk mengenali diri sendiri. Berikut beberapa rujukan untuk membuat
presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.